Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada Rabu malam ini, persis awal November, tanggal 1 November 2023. Hanya oleh rahmat dan anugerah kasih karunia dari Tuhan Yesus, kita diizinkan Tuhan sudah dapat mengakhiri di bulan Oktober. Dari sejak awal Januari, Februari, Maret sampai Oktober, dan saat ini merupakan hari yang pertama, malam yang pertama di bulan November. Tadi pagi saya sudah buka dan malam juga sama. Sebentar kita akan tidur, kita akan tutup, mengawali dan menutup, karena sebentar kita akan tidur berbaring, saudara. Yesus Alfa dan Omega, awal dan akhir, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan campur tangan, dan Tuhan akan berkati sebentar kami tidur. Kita menyerahkan tubuh jiwa kita ke dalam tangan Tuhan. Karena kita berasal dari Tuhan, dan kita milik Tuhan, dan kita anak Tuhan Yesus, dan kita hamba Tuhan. Itu kita berterima kasih atas kemurahan Tuhan. Pada hari yang pertama di bulan November tanggal 1 ini, kita baca Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17 tentang silsilah Yesus Kristus. Nanti secara singkat apa yang saya bisa jelaskan, nanti saya akan jelaskan, saudara ya. Yang penting mari kita rendah hati, kita lapar, haus, kita buka hati kita. Kita terima kasih, saya berterima kasih atas rahmat anugerah Tuhan. Tuhan izinkan kembali membaca ulang yang kedua kalinya Injil Matius. Masuk ya, kita sudah membaca tadi pagi kitab Kejadian pasal 1. Ini yang kedua kali Bapak Ibu ya. Karena dari sejak awal itu 1 Januari 2021 itu yang pertama kali kita buka pagi hari kitab Kejadian pasal 1 dari ayat 1 sampai 10. Dan tanggal 1 Januari 2021 malam harinya kita sudah membaca Injil Matius. Dan sudah berakhir pada tanggal 14 Januari 2023, berlangsung 2 tahun ya. Dan perjanjian lama sudah berakhir kemarin, saudara, tanggal 31. Dan tanggal 1 diizinkan dan membaca kitab Kejadian pasal 1. Berarti 2 tahun lebih juga, saudara ya. 2 tahun 9 bulan kita mengakhiri membaca perjanjian lama, dan 2 tahun persis kita di perjanjian baru. Ini anugerah Tuhan. Untuk kedua kalinya kita membaca kitab Kejadian dan Injil Matius. Ini menjadi kerinduan saya. Selalu saya cinta Yesus. Kita sama-sama mau cinta Yesus. Kalau kita cinta Tuhan Yesus, kita cinta firman Tuhan. Supaya langkah demi langkah kita hidup standarnya dengan kebenaran firman Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu, haleluya. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu, oh Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Segala puji syukur bagimu, amin, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu, haleluya. Terpujilah nama-Mu, amin, haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu
Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang sangat ku cinta. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku, dan pikiranku untuk firman-Mu. Ampunilah Bapa semua dosaku. Aku akui kami orang berdosa, tidak ada arti apa-apa. Hanya oleh rahmat dan anugerah-Mu Bapa, hidupku adalah milik Tuhan Yesus. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah, haleluya, nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, izinkan kami hamba-Mu malam hari ini Bapa, Rabu malam tanggal 1 November, kami mengawali membuka kitab Injil Matius dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus, tentang silsilah Yesus Kristus, supaya kami makin mengerti akan firman-Mu dan makin dalam dan makin cinta Tuhan Yesus. Terima kasih, kami percaya Kau hadir bersama kami malam hari ini. Seberapa anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan bersama kami, hamba-Mu, kami anak-Mu, kami milik-Mu, semua diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam kepada Bapak, Ibu, Saudara semua. Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tuhanku Yesus Kristus bersama keluarga. Termasuk saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dengan setia mendengarkan firman Tuhan dari sejak awal 1 Januari 2021, membaca pagi hari itu kitab Kejadian Perjanjian Lama dari pasal 1 ayat 1, dan 1 Januari 2021 malam harinya baca kita Injil Matius. Atas kemurahan Tuhan kita sudah dipelihara sama Tuhan, ya, sudah 2 tahun, hampir 3 tahun. Besok kalau 1 Januari 2024 berarti pembacaan saya melalui YouTube firman Tuhan, ya, Perjanjian Lama Perjanjian Baru, itu yang kedua kalinya. Itu berarti sudah berlangsung 3 tahun, saudara. Ini berarti kemurahan Tuhan, bukan karena kuat gagah saya, tapi karena kuat gagah dari Tuhan Yesus, yang mana memberikan kekuatan buat saya sebagai anak-anaknya. Bapak Ibu sebagai anak-anak Tuhan Yesus diberikan kekuatan, kemampuan untuk kita tetap setia sama Tuhan, supaya kita lebih dalam dengan Tuhan, lebih cinta Tuhan Yesus. Kapan lagi saudara, kalau bukan dari saat ini kita hidup? Kalau Tuhan sudah panggil kita meninggal, tidak bisa baca Alkitab lagi. Sudah di alam roh itu, sudah beda Bapak Ibu. Selagi kita di muka bumi ini, mari, selagi Tuhan berikan kesempatan, kayak Bapak Ibu saya tidak mau melalui waktu dengan sia-sia, tapi kita jalani hidup ini bersama dengan Yesus. Ya, kita di muka bumi, tapi jangan kena pengaruh kontaminasi dengan dunia ini, bumi ini. Seperti ikan di laut, ikan itu tidak asin, saudara. Ya, tetap dia kalau kita makan tawar tidak asin. Itulah kuasa Tuhan. Demikian kita andalkan kuasa Tuhan, yaitu firman dan Roh Kudus. Mari kita membaca atas kemurahan Tuhan persis 1 November 2023 malam. Mari kita baca
perjanjian baru. Wah, saya senang sekali. Karena bisa ketemu lagi Injil Matius. Ini anugerah Tuhan. Karena saya waktu melalui YouTube ini, saudara, pertama kali kan 1 Januari 2021 membaca malam hari Injil Matius. Sekarang ketemu lagi Injil Matius, ya. Kemuliaan Tuhan, ya. Berurutan maksud saya, membaca berurutan. Ya, puji Tuhan. Mari saya mau baca dari ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ya, sekarang saya mau terangkan kenapa disebut silsilah Yesus Kristus. Dan kenapa di Injil Matius, saudara. Memang ini banyak tafsiran karena saya terus terang bersama Bapak Ibu kan tidak lahir pada waktu itu, ya. Ini kurang lebih ya, karena saya tentu baca buku saya, karena saya sendiri ngomong begini dasarkan buku ya. Karena saya tidak lahir, tidak tahu persis, saya tidak punya catatan pribadi saudara ya. Jadi saya tentunya baca buku, saya sebagai hamba Tuhan tentu banyak. Kalau saudara lihat di rumah saya, di kamar saya, wah begitu banyak baca buku sebagai buku referensi supaya kita jelas ya. Jadi ini banyak tafsiran, ada dikatakan Injil Matius merupakan Injil pertama, ya. Tapi kenyataannya ada tafsiran bagi hamba Tuhan. Dan kalau kita baca, Injil Markus merupakan Injil pertama, saudara ya. Karena Injil Markus ditulis pada waktu Injil Markus kita baca di ayat 1, Markus pasal 1 ayat 1, ditulis inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Nah, Markus bicara inilah permulaan Injil. Tapi di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 1 tidak ditulis inilah permulaan Injil. Kalau sampai ditulis bentrok saudara. Ya, tidak tahu yang mana yang benar. Tapi kenyataan nih kalau kita lihat di sini Injil Markus pasal 1 ayat 1 disebut inilah permulaan Injil, maka kita punya kesimpulan Injil Markus memang ditulis adalah Injil yang pertama. Ya, tetapi kenapa kok Matius bicara nih? Karena Matius bicara tentang anak manusia, itu tentang Yesus ya. Jadi oleh karena itu mari kita mau dengar firman Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, silsilah bicara keturunan. Berkaitan dengan kehidupan kita, supaya kita ada keturunan ilahi. Kita adalah keturunan ilahi, ada benih ilahi, kita berasal dari Tuhan. Seperti firman Tuhan, inilah silsilah Yesus Kristus. Dan firman Tuhan berkata pula di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 dikatakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi dengan nama inilah kalimat berkata, inilah silsilah Yesus Kristus, itu dikaitkan dengan kehidupan kita, bahwa kita adalah anak Allah. Kita sendiri harus sebagai orang Kristen, sebagai Tuhan, sadar bahwa kita adalah anak dari Yesus Kristus. Dan kalau kita anak Yesus, marilah kita harus serupa dengan Yesus. Karakter kita harus memiliki karakter ilahi. Karena berbicara berikutnya, saudara, dikatakan di sini, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kenapa disebut di sini disebut anak Abraham, anak Daud? Kenapa disebut di sini? Kenapa enggak pertama disebut anak Ram, atau langsung aja sudah disebut anak Yusuf, ya? Tapi kalau kenyataan di sini bicara anak Daud. Kenapa disebut anak Daud? Karena Daud dipilih, ditetapkan Tuhan menjadi seorang raja, dan Yesus adalah raja, saudara. Nah ini penting saudara mengerti. Ya kalau disebut Yusuf atau disebut ini, Yusuf bukan raja, saudara. Tapi di sini disebut anak Daud, pertama kali disebut anak Daud. Karena Daud ditetapkan Tuhan sebagai raja. Karena Yesus sebagai raja, saudara. Ya, Yesus sebagai raja, raja orang Yahudi. Waktu mau disalib ketemu, maka disebut Inri, inilah raja orang Yahudi. Pontius Pilatus tanya kan, mau ditulis apa nih? Udah ditetapkan karena dia keturunan raja Yahudi. Dan benar kata firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 17, 14, bahwa dia akan datang nanti sebagai raja di atas segala raja. Wah, luar biasa firman Allah, saudara. Makanya saya kalau baca firman, saya cinta firman Allah. Ternyata kalau kita kupas dalam, saudara, saya nggak bisa kupas satu persatu. Tidak selesai, saudara. Lambat, saudara. Lama, saudara, bisa bertahun-tahun. Seperti Bible Study, saudara. Yang penting Bapak Ibu, poin-poinnya saudara ikutin. Lihat ini. Wahyu 17, 14 dikatakan, mereka akan berperang melawan anak domba. Tapi anak domba akan mengalahkan mereka. Kan ialah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Raja di atas segala Raja. Dahsyat saudara. Mereka bersama dengan dia juga akan menang. Itu mereka yang terpanggil. Terus yang telah dipilih dan yang setia. Mari kita mau setia sama Tuhan ya. Karena Yesus akan datang sebagai Raja. Maka disebut anak Daud. Dan kenapa disebut anak Abraham? Ada maksud tujuan. Karena Abraham, saudara, punya anak Ishak untuk dipersembahkan kan.
Nah, disebut Abraham karena nanti berkaitan dengan Yesus, korban di atas kayu salib. Nah, beda kalau sampai anak Ishak, anak Yakub, nggak ada anak Ishak yang dikorbankan, saudara. Ishak yang menjadi korban karena anak Abraham. Ya, maka disebut keturunan dari Abraham. Karena Yesus berasal dari Allah. Dan sebagai anak Allah yang nanti dikorbankan sebagai domba yang disembelihkan untuk menebus dosa. Maka disebut anak Abraham. Ini tujuannya. Disebut anak Daud. Ada 3 poin jadi yang saya terangkan sih. Silsilah supaya kita tahu bahwa kita adalah keturunan dari ilahi anak Tuhan. Seperti 1:5-19 kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Supaya kita sadar dengan membaca Injil Matius pasal 1 dari ayat 1 saja. Di sini kita punya makna bahwa kita anak Tuhan Yesus. Yesus adalah terang dunia dan Tuhan kita, Tuhan ciptakan kita. Tuhan mau supaya kita juga menjadi terang. Hidup saya menjadi berkat, Bapak menjadi berkat. Dan keturunan Daud disebut Yesus adalah raja dan kita adalah anak raja karena Yesus anak raja. Dan Abraham punya anak Ishak dipersembahkan dan Yesus nanti akan dipersembahkan dan ada bayar harga. Demikian kaitkan dengan kita. Mari kita ikut Yesus, pikul salib Yesus. Karena Tuhan berkata pula di dalam Matius 16, ikut Yesus harus pikul salib. Ada bicara pengorbanan. Terus berikutnya saya mau baca spesial saya. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Nah, kalau kita lihat sini bahwa Yesus itu dari suku Yehuda, maka Yesus itu dari betul Israel. Yakub kan Israel, ya. Yakub anak Abraham, Ishak, Yakub, Israel, dan ternyata Daud itu keturunan dari Israel, saudara. Ini terus-terusan dari kalau kita baca dalam Ibrani, ya, Ibrani bahwa Yesus keturunan dari Daud, ya, dari suku Yehuda, saudara. Ibrani 7:14 dia saya mau baca. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan sesuatu apapun tentang imam-imam. Ya itulah jadi jelas ya. Jadi Yesus kalau ditanya secara manusia ya, secara biografi dari keturunan, secara daging manusia ya, itu bahwa keturunan Yehuda, keturunan dari Daud ya, silsilah itu. Ya, terus berikutnya, Yehuda memperanakan Peres dan Serah Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas, dari Rahab Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dan Usia. Nah, ini sampai Daud ya, ini 14 keturunan saudara ya. Kalau Bapak Ibu hitung nanti di rumah hitung ya. Dari pertama Abraham, Ishak, Yakub sudah ketiga itu. Abraham pertama, Ishak kedua, 3 Daud. Empat Yakub yang ya Abraham, Ishak, Yakub dah 3 ya. Terus dikatakan Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan seterusnya. Saudara kalau hitung-hitung 14 keturunan. Coba berikutnya saudara, karena ini waktunya saya supaya hasil saya. Ayat yang ke-7, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yehonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah berpembuangan ke Babel, Yehuda memperanakan Shealtiel, Shealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abiud, Abiud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Asor, Asor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf, Sumai Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Ayat 17 yang terakhir. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Amin ya. Jadi Bapak Ibu nanti di rumah ya, ulangi lagi baca, bisa 14 cocok saudara ya. Dari Abraham ya, Ishak, Yakub ya, terus dari Yakub memperanakan Yehuda 4 ya. Yehuda memperanakan Peres 5 dari Tamar. Peres memperanakan Hesron 6, memperanakan Ram 7, memperanakan Abinadab 8, Abinadab memperanakan Nahason 9, Nahason memperanakan Salmon 10, Salmon memperanakan Boas 11, dan Boas memperanakan Obed 12, dan Obed memperanakan Isai 13 ya. Isai memperanakan Raja Daud 14 keturunan sesuai dengan ayat 17. Jadi seluruhnya 14 keturunan dari Abraham sampai Daud yang tadi sudah saya hitung. Cocok ini firman Tuhan. Dan berikutnya 14 keturunan
sampai Kristus. Dan ini mari, yang ada 3 poin yang saya terangkan tadi, bahwa kita adalah anak dari Tuhan Yesus, seperti dalam 1 Yohanes pasal 5:19, bahwa kita ini berasal dari Allah, silsilah Yesus Kristus. Dan Yesus disebut anak Daud karena Yesus adalah raja, dan kita dikatakan anak raja. Kalau kita anak raja, mari kita betul berfungsi sebagai anak raja, saudara. Yaitu bukan sombong, harus rendah hati, saudara. Ya, karena sifat Yesus rendah hati. Dan suatu hari Yesus akan datang, raja segala raja. Anak Abraham disebut, Abraham punya Ishak mau dipersembahkan. Kalau saya baca di Kejadian pasal 22 ayat 1, saya mau baca. Kejadian 22 ayat 1, setelah semua itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepada Abraham, lalu sanya ya Tuhan ayat 2, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kuatkan padamu. Demikian maka disebut anak Abraham. Karena nanti Abraham berkatan korban Ishak. Karena demikian sama dengan Yesus sebagai korban untuk menebus dosa umat manusia. Dan dikaitkan dengan kehidupan kita, ikut Yesus, pikul salib. Ada harga yang dibayar. Yang penting mari kita mau ikut Yesus. Kita mau sungguh-sungguh, kita mau cinta kepada Tuhan. Kita mau taat. Apa yang Tuhan firmankan, kita mari. Seperti firman Tuhan pada malam-malam, silsilah Yesus Kristus. Kita adalah anak Tuhan. Kita bersyukur kita bisa dipanggil, dipilih menjadi anak Tuhan. Anugerah Tuhan, biar makin hari makin kita cinta Yesus dan taat kepada firman Tuhan. Amin. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu, oh Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa besok pagi. Kita lanjutkan perjanjian lama, Kejadian fase 1. Dan terus kita setia sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita ikuti firman Tuhan. Dan nanti besok saya akan terangkan tentang Injil Matius, Markus, Lukas yang dikatakan Injil Sinoptik. Injil Sinoptik artinya dalam bahasa Yunani sinoptis artinya dilihat bersama. Amin. Tuhan memberkati semua. Immanuel. Amin.